kabar? Baik, baik, baik. Kabar baik. Boleh perkenalan diri dulu nih, Ko. Halo teman-teman semuanya, kenalin namaku Felix. Jadi sekarang aku aktif di Instagramnya midascuan.id. Jadi di Midascuan tuh kita formnya tuh kayak community gitu. Jadi Mhm. kayak kita bahas. Tujuannya sih nyari-nyari saham-saham yang layak untuk kita investasikan lah, nyari saham harta karun gitu lah kalau kita bilang. Jadi kita carinya metodenya value investing. Jadi kita cari saham-saham yang value-nya lebih besar daripada yang kita bayar. Jadi Mhm. value-nya lebih tinggi daripada price di market. Waduh, keren banget nih. Kok kalau misalnya aku teliti sebelumnya ya, Ko, Mm-mm. komunitas Midas Cuan itu adalah komunitas belajar investasi ya, Ko. Khususnya Ya. untuk generasi milenial dan juga Gen Z. Boleh diceritain sedikit dong, kok kira-kira awalnya gimana sih terbentuknya? Kenapa bisa tiba-tiba terbentuk Midas Cuan? Sebenarnya awalnya iseng-iseng aja sih, nggak ada satu kayak oh harus bisnis ini nggak, tapi cuma karena waktu COVID ya, waktu Mm-mm. 2020, 2021 kayak iseng-iseng coba bikin lah sharing-sharing tentang Mm. apa saham. Ternyata lumayan traction-nya. Jadi dari situ terus berlanjut sampai sekarang. Jadi lebih ke kayak awalnya cuma sharing-sharing aja, kayak bahas, oh emiten ini menarik, apa alasannya kita bedah bisnisnya gitu-gitu, terus share aja ke Instagram, ke YouTube, gitu-gitu sih. Berarti udah Dan lumayan lama juga ya, sekarang, Ko ya? Pas COVID ya? ya 2020 waktu berarti ya kurang lebih ya? benar, waktu mulai Oke. Midasnya ya. Nah, kok pada malam hari ini kita akan bahas nih kok temanya investasi saham di tengah ketidakpastian ekonomi global kok. Dan juga efeknya terhadap kesehatan finansial dan emosional. Nah, kok aku mau tanya-tanya sedikit nih ya, kok kita santai aja nih malam hari ini. Ya. Pengen tahu juga nih kok, kenapa sih investasi saham itu tetap relevan nih? Padahal kita lagi ada di tengah ketidakpastian ekonomi global. Sebenarnya kenapa tetap relevan, sebenarnya balik lagi, apakah ketika kita, karena prinsipnya kita itu adalah Mm-mm. value ya, value investing ya. Jadi sebenarnya ketika kita membeli apapun itu ya, bukan hanya saham, bisa juga hal-hal lain, apa Mm. kita mendapatkan value yang lebih besar daripada harga yang kita bayar. Mm. Nah, kadang-kadang eh, kalau kondisi normal ya, misalnya kondisinya normal gitu, mungkin value sama price nggak terlalu beda jauh. Jadi kayak wajar lah ya. Misalnya value-nya ada 1.000, harganya juga 1.000. Dan lebih sedikit ya ke kondisi-kondisi di mana harga saham itu terdiskon. Kayak misalnya waktu 2019 mungkin. Itu kayaknya seingat saya tuh nggak terlalu banyak saham yang murah. Sampai akhirnya ada COVID ya. Saham langsung anjlok, banyak sekali yang anjlok, dan itu dapat kita kesempatan untuk membeli saham bagus yang harganya murah. Dan kalau misalnya teman-teman lihat ya, waktu COVID misalnya 2020, IHSG itu turun paling dalam itu di bulan Maret. Jadi kayak Iya, iya. pertama kali COVID masuk Indonesia kan Maret ya, Hmm. dan IHSG turun paling dalam itu di bulan Maret. Tapi kalau misalnya teman-teman zoom in dari 2020, 21, 22, bottomnya justru di bulan itu, di bulan Maret. Jadi Hmm. sejak bad times itu datang, ternyata harga sahamnya sudah bottoming dan terus naik sampai Hmm. sekarang. Memang mungkin beberapa satu tahun terakhir mungkin agak sideways, tapi bottomnya justru waktu di bad time. Jadi kalau saya pikir ya, kalau kita memang fokusnya adalah mencari value ya, mencari saham yang valuable, yang value-nya lebih tinggi daripada price, justru di saat-saat bad time dalam kutip, kita bisa dapat kesempatan di mana value yang kita dapat itu besar sekali dan harganya murah. Jadi makanya sebenarnya bukan hanya untuk saham, tapi saya Oke. rasa di kehidupan yang lain, atau bukan kehidupan ya, maksudnya di kehidupan sehari-hari, kalau kita mau membeli sesuatu, atau kita Hmm. mau beli rumah, mau beli mobil, mau beli apapun itulah, ketika dapat diskon kita happy banget kan. Nah, jadi Hmm. prinsip yang sama kita pakai dalam investasi saham. Pantes ya kok sekarang kayak banyak yang kayak mendadak gitu ya kok ya. Mungkin beli sahamnya dulu ya waktu 2019 2020 ya. Bisa bisa Sekarang udah naik jadi begitu. 200% gitu ya. Tahu-tahu orang kayak mendadak beli rumah, beli mobil gitu ya kok. Nah, kok Felix membahas sedikit tentang ekonomi global yang sekarang terjadi nih ya kok. Hmm. Kira-kira
boleh nggak sih sedikit jelasin nih dampaknya terhadap pasar saham, terutama pada saat ini gitu loh. Monggo kok. Kalau sebenarnya ketika saya berinvestasi itu yang saya lihat itu selalu adalah company-nya. Jadi dia bisnisnya apa, dia jualannya apa, dia jual ke siapa, ya, dia ambil bahan baku dari mana, bahan bakunya apa, fluktuasi harga bahan bakunya segala macam. Nah, itulah yang menjadi fokus saya, karena fokus saya itu lebih ke bottom up ya. Jadi kayak lihat bisnisnya, oh bisnis bagus, demand-nya oke ya, segala macam, baru value-nya juga bagus ya kita masuk. Nah, kondisi-kondisi kayak makro ya, misalnya kayak inflasi, suku bunga apa segala macam, itu memang sangat-sangat penting bagi seorang investor. Tapi kan kita nggak bisa dengan tepat ya untuk memprediksi apakah suku bunga bakal naik atau turun, apakah inflasi bakal naik atau turun. Kita kan nggak pernah bisa dengan secara tepat untuk prediksi itu kan. Nah, jadi karena kita lihat, misalnya nih, let's say, oh ada yang bilang sekarang the Fed harusnya sudah akan stop naikin suku bunga dan akan pelan-pelan turun. Ya itu kan sesuai apa everybody say that gitu. Banyak orang mengatakan demikian. Tapi kan apakah kita dapat dengan yakin mengatakan bahwa hal tersebut akan benar-benar terjadi? Kalau misalnya memang bisa suku bunganya memang benar-benar diturunkan, tentu aja value dari saham yang kita pegang jadi naik gitu kan. Karena kan kalau Warren Buffett bilang suku bunga itu adalah gravitasi terhadap value sebuah saham. Jadi terlalu banyak variabelnya. Kalau menurut saya ya, terlalu banyak variabelnya untuk kita cari. Dan kalau misalnya semakin kita pelajari, semakin kita riset segala macam, yang ada malah semakin worry biasanya. Makin Jadi kayak pusing orangnya kok. makin pusing, bener. Padahal misalnya kita bisnisnya misal di Indonesia gitu ya, kita beli saham yang bisnisnya di Indonesia, bisa saja bisnisnya itu nggak terlalu ngefek gitu, nggak terlalu ngaruh gitu. Misalnya kayak orang rokok gitu, orang rokok aja kan, mau inflasi gimana pun, mau suku bunga di US berapapun ya orang di sini kalau orang rokok ya tetap rokok aja. Jadi kayak better ya udah fokus aja ke situ ya, kita cari mana company yang valuable ya, harganya murah. Udah habis itu kita tunggu sampai nanti one day harga itu bisa naik ke value yang tadi kita sudah hitung. Karena ya itulah yang pada akhirnya akan drive return investasi kita kan. Waduh, keren banget sih kok penjelasannya lengkap banget pokoknya. Tapi Riko, ini kayaknya bakal jadi pokok bahasan kita nih pada malam hari ini. Kayak aku pengen denger, mungkin teman-teman semua di sini juga pada pengen denger nih Breeders dan Insan Brilian semuanya. Apa sih sektor apa sih kok yang memiliki potensi? Terutama dari Midas Cuan nih, pengen dengar nih kita semua strategi dan juga tips untuk menghadapi ketidakpastian ekonomi dan sektor apa saja yang berpotensi kok. Tentu kalau kita bicara sektor ya, berarti yang saya suka itu kalau untuk sekarang dan saya lihat value-nya harga yang cukup murah dibanding value itu ada di consumer goods. Jadi saham-saham consumer goods, teman-teman tinggal pilih tuh mana di antara saham consumer goods yang dia secara bisnis sangat-sangat strong. Jadi mau ibaratnya mau resesi, mau kondisi COVID, mau kondisi apa, dia sangat-sangat strong. Jadi kan tuh company yang sangat defensif kan, dan valuasinya murah. Nah itu menurut saya agak jarang company kayak gini tuh dihargai dengan valuasi yang sangat murah seperti itu. Jadi ya ibaratnya kalau segmen produk yang dia jual tuh, kalau orang bakal terus-terusan pakai itu, harusnya kan bisnisnya sangat-sangat bagus ya, dan demand-nya tetap ya, itu kan bisnisnya sangat-sangat bagus. Mau kondisi resesi kayak, mau kondisi COVID kayak, atau perang kayak, demand terhadap produk itu bisa jadi stay atau bahkan masih tetap growing ketika harganya dinaikin gitu. Dan itu menurut saya bisnis yang sangat-sangat langka dan sangat-sangat kuat. Harusnya value-nya sangat-sangat tinggi. Nah, tinggal kriteria seperti itu tinggal teman-teman cari mana nih bisnis yang kayak gitu tuh. Nah, kok kebetulan ada yang nanya juga nih kok. Sektor untuk akhir tahun ini, tadi consumer goods, tapi mungkin selain consumer goods apa nih kok? Kira-kira? Selain consumer goods ya, mungkin bank ya, mungkin ya. Bank. Karena menurut saya bank juga masih oke, masih menarik, belum terlalu mahal-mahal lah. Iya. Masih ada bank-bank yang murah juga masih ada. Iya betul kok. Nah, insan brilian yang lain juga boleh banget nih nanya. Kita open ya kok ya.
ya pertanyaan? Boleh, boleh. Traders juga yang mau nanya tentang apa aja deh, pokoknya ini pas banget sama Midas Cuan, pasti dijawab yang terbaik. Tapi Oke. jangan susah-susah ya. Kalau nanya boleh, jawabnya belum tentu ya. Jawabnya belum tentu bener gitu. Tapi pasti bener lah kalau Midas Cuan udah trusted kan. Mudah-mudahan, mudah-mudahan. Nah, kok ada yang nanya nih, untuk sektor properti gimana kok? Eh, Tergantung properti yang mana kan, properti ada yang residensial, ada yang industrial, ada yang komersial dan sejenisnya kan. Dan itu masing-masing, misal residensial juga ada segmennya, ada yang segmen menengah, menengah ke bawah, menengah ke atas. Nah, kalau segmen yang menengah ke bawah, mungkin kalau kita lihat dari daya beli itu belum sama sekali belum pulih ya. Tapi untuk mungkin segmen menengah atas, yaitu apa namanya, masih menurut saya masih karena demand dari situ kan nggak terlalu banyak berubah, dan makin banyak orang kaya kan, yang orang kaya makin kaya gitu, Betul. dan harusnya demand itu tidak terlalu banyak berubah. Jadi harus pilih-pilih lagi. Kita nggak bisa kayak generalisasi, oh properti, semua properti bakal bagus. Harus pilih-pilih lagi mana yang segmennya di mana segala macam. Nah, ini ada yang menarik nih kok pertanyaannya. Kalau batu bara gimana? Dan saya udah pegang saham AMMN, sudah floating mungkin ya, profit 115% kok. Kira-kira kapan sih kita harus jual? Indikatornya apa? Oke. Silakan kok. Kalau batu bara menurut saya agak nanggung sih di apa, di kondisi sekarang, karena kalau cyclical saya sebenarnya jujur lebih suka ketika dia benar-benar di bawah, ya benar-benar udah di sekitar 50, 60 dolar per ton, baru ada tanda-tanda dia pulih, baru menurut saya tuh saat yang tepat untuk masuk. Kalau sekarang kan kayak di tengah-tengah gitu ya. Dan kalau untuk apa, batu bara kayak saya nggak dulu. Tapi kalau misalnya teman-teman nanya yang kayak, oh sudah cuan terus kapan kita harus jual, menurut saya itu balik lagi ke ketika teman-teman awal masuk itu alasannya apa. Oh alasannya ini. Terus cek lagi apakah alasan itu masih relevan atau tidak. Oh kalau misalnya masih relevan, terus cek value-nya berapa. Kalau misalnya value-nya, misalnya kita beli 500, value-nya 1000, harganya udah di 900. Ya kalau misalnya naik sampai 1000 lah, kalau kita bilang value-nya udah agak dekat. Ya kalau misalnya mau jual boleh kan, kita jual cari saham lain yang lebih under value. Jadi lebih ke seperti itu terus. Jadi kayak selalu bandingkan dengan value-nya berapa, lihat harganya berapa. Oh selisihnya udah nggak jauh, udah. Kalau ada kesempatan lain yang jauh lebih murah, ya pindah ke situ. Gitu ya, tips and triknya ya kok, selalu lihat value-nya. Kalau lihat value-nya. Oke, nah ini ada yang bahas tentang Windows dressing. Wah, menarik nih kok. Boleh jelasin sedikit nggak Windows dressing tuh apa sih? Dan katanya tahun ini kurang greget nih kok. Apa betul seperti itu? Window dressing itu yang ku tahu ya, kayak di akhir tahun biasanya apa namanya, dan takutnya fund manager itu pada mempercantik portofolionya, jadi harga sahamnya naik gitu kan. Dan itu katanya setiap akhir tahun ya, setiap akhir tahun, karena di akhir tahun mereka mau tutup buku harganya naik, jadi portofolionya bagus. Tapi kalau menurut saya kita investasi, ketika kita berinvestasi kan fokus kita value sama price ya, bukan bukan behavior market soal itu gitu, soal pergerakan harga atau segala macam. Tapi kita lihat oh value-nya berapa, price-nya berapa gitu. Kalau misalnya jaraknya lebar ya kita berinvestasi, kita membeli sesuatu yang lebih tinggi daripada harganya kan. Dan kalau kita lihat apakah window dressing selalu terjadi, kayaknya nggak juga ya. Jadi